Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan sharing video tentang gimana caranya bikin matriks pengajuan judul skripsi. Jadi, matriks pengajuan judul skripsi ini digunakan ketika kita akan melakukan pengajuan judul skripsi. Jadi ini dilakukan sebelum pembuatan proposal skripsi ya teman-teman. Di dalam matriks pengajuan judul skripsi terdapat 5 hal yang harus ada di dalamnya atau yang harus dimuat di dalamnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang ini berisi beberapa paragraf yang di dalamnya harus memuat tentang, pertama itu paragraf tentang studi kita atau jurusan yang kita ambil. Misalnya jurusan manajemen, berarti di situ ada paragraf tentang pengertian manajemen dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan jurusan kita. Biasanya setiap dosen pembimbing itu berbeda pendapat mengenai susunan latar belakang. Jadi yang saya jelaskan ini adalah susunan latar belakang dari umum ke khusus ya. Jadi dari mulai prodinya teman-teman dulu, kemudian teman-teman jelaskan variabel-variabelnya teman-teman. Misalnya judulnya tentang strategi pemasaran, berarti ada paragraf yang menjelaskan tentang strategi, kemudian ada paragraf yang menjelaskan tentang pemasaran, kemudian strategi pemasaran. Selain itu juga di dalam latar belakang itu ada penjelasan tentang paragraf mengenai objek penelitian yang akan kita teliti. Jadi setelah variabelnya sudah habis, kemudian penjelasan mengenai objek penelitian. Nah, di dalam penjelasan objek penelitian ini kita cantumkan keunikan yang ada pada objek penelitian tersebut. Jadi, hal yang tidak dimiliki oleh objek lain. Kayak gitu. Bisa mengenai visinya, bisa programnya, bisa gaya kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan tentang objek penelitian, di paragraf terakhir kita menjelaskan tentang alasan kita mengapa tertarik mengambil objek penelitian tersebut, dan menjelaskan juga tentang judul kita. Jadi setelah menjelaskan objeknya, kita mengungkapkan alasan kita kenapa tertarik mengambil objek tersebut, dan juga bisa juga di keunikan itu atau di alasan pemilihan objek itu kita cantumkan permasalahan atau hal yang memang menjadi keunikan. Jadi keunikan itu teman-teman bisa dari hal yang tidak dimiliki oleh objek lain, kemudian bisa juga dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi atau hambatan yang terjadi di objek tersebut. Kemudian yang terakhir itu paragraf tentang pemaparan judul. Jadi saya tertarik dengan judul atau saya tertarik mengambil judul apa-apa-apa gitu. Kemudian teman-teman di poin yang kedua yaitu teman-teman harus menjelaskan tentang rumusan masalahnya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan metode penelitian yang teman-teman gunakan. Jika kualitatif maka apa, jika kuantitatif maka apa, jika pengembangan atau R&D maka apa, kayak gitu. Kemudian di poin yang ketiga yaitu menjelaskan tentang tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu disesuaikan dengan rumusan masalah, kayak gitu ya. Misalnya rumusan masalahnya bagaimana strategi pemasaran di titik-titik-titik. Berarti tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pemasaran di titik-titik-titik, kayak gitu. Jadi sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kemudian di poin yang keempat yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu biasanya ada dua.
yaitu teoritis dan praktis. Jadi teoritis itu biasanya itu untuk mengembangkan teori-teori untuk menambah kajian teori dan lain sebagainya. Untuk yang praktis itu biasanya ditujukan kepada objek penelitian yang kita teliti, kayak gitu. Untuk yang terakhir, poin yang kelima yaitu memuat tentang kajian teori. Jadi kajian teori itu berisi tentang teori-teori yang akan atau rencana akan kita gunakan untuk skripsi kita. Jadi misalnya tadi kan judulnya strategi pemasaran, berarti di kajian teori kita harus ada teori tentang strategi pemasaran dan strategi pemasaran. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.